bersabar dalam menghadapi segala ujian. Waradhiya bimurril qadha, dan dia rela dengan ketentuan Allah yang sedang berjalan. Takdir dan ketentuan yang sedang berjalan, dia rela menerimanya. Ridha bimurri, murri itu murril qadha, artinya ketentuan yang sedang berjalan. Atau bisa juga diartikan murri itu bermakna pahit. Bisa juga arti radhiya bimurril qadha, artinya dia rela dengan keputusan Allah yang pahit. Ketetapan takdir yang pahit, dia rela. Bukan hanya yang manis saja, ketetapan yang pahit juga rela. Wa hamada rabbah, dan dia memuji Tuhannya fis sarra wad dharra, dalam kondisi lapang dan sulit. Dalam kondisi lapang dia tetap alhamdulillah, dalam kondisi sempit juga alhamdulillah. Karena di balik kesempitan itu Allah berikan kelapangan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi karena di balik kesempitan ada kelapangan, ada hikmat, ada balasan yang luar biasa daripada Allah, maka apapun kondisi tetap dia alhamdulillah. Diberi nikmat alhamdulillah, diberi ujian juga alhamdulillah. Dalam satu riwayat disebutkan ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Adapun ketika kita mendapat ujian, kita dianjurkan membaca alhamdulillah yang ala kulli hal. Dibeda ucapannya. Alhamdulillah ala kulli hal itu dianjurkan baca ketika kita mendapat yang namanya ujian atau musibah. Adapun alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat itu kita baca ketika mendapatkan nikmat. Wa akhlasa lahu fi sirri wan najwa, dan seorang murid itu yang mengikhlaskan bagi Allah, berikhlas dia bagi Allah fi sirri, dalam kesepian, wan najwa, dan dalam kesendirian. Di saat beribadat dalam kesepian, dalam kesendirian, tidak ada yang melihat ibadat kita, tidak ada tempat kita memamerkan ibadat kita, dan ikhlas. Ada orang kadang-kadang semangat ibadat karena banyak yang lihat, semangat ibadat karena di depan publik, di ruang terbuka. Ketika sendirian kurang semangat. Jadi seorang murid itu harus mampu ikhlas, bersikap ikhlas fi sirri wan najwa. Kena al-murid man la tastariquhul aghyar. Seorang murid itu orang yang tidak diperbudak oleh aghyar. Aghyar ini sesuatu yang selain Allah, itu namanya aghyar. Tidak diperbudak oleh alam, tidak diperbudak oleh dunia. Wala tasta'bidhu, tidak diperhambakan oleh asar, bekasan ciptaan Allah, alam. Murid itu tidak diperbudak oleh dunia, tidak diperhambakan oleh alam. Wala taghlibuhu syahwat, dan seorang murid itu tidak mampu dikalahkan akannya oleh syahwat. Dia menundukkan syahwat, bukan syahwat menundukkan dia. Wala tahkum alaihil adat, seorang murid itu tidak dihukumi, tidak ditetapkan di atas oleh kebiasaan. Dia melihat mana yang ridha Allah, bukan karena kebiasaan. Di adat, kebiasaan-kebiasaan yang dia jalankan setiap hari tidak menjadi tahkim, tidak menjadi penentu. Penentu sesuatu bukan karena adat, tapi penentu sesuatu ketika sesuai dengan syariat atau ada ridha Allah. Kalamuhu zikrun wa hikmah, seorang murid itu bicaranya menjadi zikir. Bicaranya menjadi zikir dan mengandung hikmat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Bicaranya membuat orang bisa mengambil pelajaran, mengambil iktibar. Bicaranya membuat orang sadar. Jadi bicaranya menjadi zikir dan hikmah. Wasamtuhu fikrah wa ibrah, diamnya menjadi tafakkur dan ibrah. Jadi ketika dia berbicara menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang. Ketika dia berdiam, bukan tidur, tetapi tafakkur dan ibrah. Tafakkur tentang nikmat-nikmat Allah, tafakkur tentang keajaiban alam yang mendatangkan kekuatan iman. Ibrah dan mengambil pelajaran. Di bicaranya menjadi ibadat, diamnya juga menjadi ibadat. Yasbiku fi'luhu qawlah, ucapannya mendahului, perbuatannya mendahului ucapan.
Artinya apa yang dia ucapkan, apalagi menasihati orang, mengajar ilmu kepada orang, jauh sebelum dia sampaikan dia sudah memperbuat, sudah mengerjakannya, sudah mengamalkannya. Bukan seperti kita. Kita ucapan mendahului perbuatan. Ucapan mungkin gatruk birin, perbuatan mendang mimba matang. Tanya kalau murid pi, binaan wasilin, binaan muqarrabin, murid kalau enggak. Seorang murid itu harus mendahului perbuatan ketimbang ucapan. Artinya sebelum mengucap, sebelum berbicara sudah lebih dahulu mengerjakan dan mengamalkannya. Wa yusaddiq ilmahu amaluh, dan dibenarkan akan ilmunya oleh amal. Apa yang dia sampaikan kepada orang atau apa yang sudah dia miliki daripada ilmu dibenarkan oleh amal, dibuktikan oleh amal. Kita kalau melihat dari sisi amal tidak membuktikan ilmu kita. Kecuali ketika kita ngomong ketika kita berbicara baru orang tahu, oh jauh sudah ilmunya, dalam ilmunya. Tapi dari sisi amal, dari sisi akhlak, dari sisi semangat dalam beribadah tidak menunjukkan kita sudah memiliki ilmu yang banyak. Artinya amal kita tidak membenarkan ilmu kita, tidak menjadi bukti bagi ilmu kita. Syi'aruhu al-khusyuk wal waqar. Simbol seorang murid itu khusyuk dan waqar, yang memiliki ketenangan dan tenang, sopan. Itu simbol namanya. Sesuatu yang nampak itu namanya simbol, syiar, ikon. Disaruhu tawadhu' wal inkisar. Selimut seorang murid itu tawadhu', berendah diri, wal inkisar, dan patah hati karena mengharap ridha Allah. Dan patah hati karena dikecewain atau putus cinta. Patah hati karena mengharap ridha Allah. Jadi seorang murid itu menjadi selimut. Selimut itu sesuatu yang menutupi kita, artinya sesuatu yang lazim kita gunakan. Jadi sudah menyelimuti tawadhu' dan inkisar, rasa patah hati atau rasa hina dina di hadapan Allah, itu sudah menjadi semacam selimut bagi mereka. Yattabi'ul haq wa yu'siruh. Seorang murid mengikuti kebenaran, wa yu'siruh, dan memprioritaskan, mengutamakan kebenaran. Wa yarfudhu al-batil wa yunkiruh, dan menolak kebatilan dan mengingkarinya. Ini murid itu harus mendukung atau mensokong perkara-perkara yang hak. Tak boleh seorang murid mensokong perkara batil. Harus mensokong mana yang hak dan mengutamakan yang hak. Kemudian menolak dan mengingkari yang batil. Yuhibbul akhyar wa yuwalihim. Seorang murid itu harus mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang saleh. Jangan mendengkinya, jangan iri hati. Harus cinta kepada orang-orang baik, orang-orang saleh. Wa yuwalihim. Yuwali muwalah. Muwalah itu munasarah, membantu, melindungi orang-orang baik, orang-orang saleh. Wa yabghadul asyrar, dan orang murid itu harus benci kepada penjahat. Wa yu'adihim, dan memusuhi orang-orang yang jahat. Karena kejahatannya memusuhi yang jahat. Jangan reda kepada perbuatan yang buruk atau perbuatan jahat. Wa yu'adihim, memusuhi mereka, lawan daripada yuwali. Bermualah dengan orang-orang yang baik, muadah dengan orang-orang yang buruk. Tapi muadah karena keburukannya. Khubruhu ahsan min khabarih. Khubruh khabirun, Allah khabirun, khabir itu khubruh, pengetahuan. Pengetahuan seorang murid itu lebih bagus daripada khabarnya, beritanya. Kalau kita lebih wah berita, pengetahuan biasa saja. Orang memuji setinggi langit, alim luar biasa, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kalau seorang murid itu lebih wah pengetahuan ketimbang khabar, malah dia ada yang tidak kenal, khumul. Jadi khubruh ahsan min khabari, artinya pengetahuannya lebih indah daripada khabarnya. Muasyaratu atyab min dzikri, perilakunya lebih indah daripada nama sebutan namanya. Kita indah sebutan nama, dikenal di mana-mana, disebut orang di mana-mana, tapi muasyarah kita, perilaku kita, interaksi sosial kita tidak baik.
Kasirul ma'unah khafiful ma'unah ba'idun anir ra'unah. Seorang murid tu harus banyak ma'unah, banyak membantu. Membantu dengan jiwa raga, membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan doa. Khafiful ma'unah, sedikit beban, tidak banyak mu'nah, tidak banyak beban. Seorang murid ini tidak banyak beban kerana tidak punya hasrat yang terlalu muluk-muluk sekali. Tidak punya keinginan yang berat-berat, tidak punya keinginan yang wah. Kita kenapa hidup merasa beban? Karena kita sendiri yang membebani kehidupan ini dengan banyak keinginan. Ketika tidak ada uang untuk memenuhi keinginan kita berhutang, yang penting kita bisa mendapatkannya. Kemudian itu belum sampai 1 tahun kita pakai, punya keinginan yang lain lagi, berhutang lagi, akhirnya kita sendiri yang membebani kehidupan. Kalau seorang murid yang tidak punya keinginan yang muluk-muluk, tidak punya keinginan untuk menikmati barang-barang yang mewah, yang bernilai harganya yang tinggi, maka tidak membebani diri dengan hal-hal seperti itu. Maka seorang murid khafiful ma'unah, dia ringan beban hidupnya, makan apa adanya, hidupnya sederhana, kan ringan hidup. Tapi kalau kita misalnya selalu menuruti selera, menuruti keinginan, tiap hari kadang-kadang buat utang demi untuk terpenuhi selera dan keinginan, akhirnya terbeban kehidupan kita. Ba'idun anir ra'unah, seorang murid itu harus jauh daripada kotoran hati. Ra'unah ini pandir, sifat bodoh, hati atau jiwa yang bodoh. Jadi jauh, seorang murid harus cerdas, seorang murid itu harus pintar, harus dia punya hati yang bersih, hati yang bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana tidak, bukan jiwa yang bodoh. Aminun bisa dipercayai dan dipercayakan. Dia punya amanah dan dipercayakan orang. Ma'mun. La yakdzib wa la yakun, dia tidak pernah berbohong dan tidak pernah berkhianat. La bakhilan wa la jabanan, dia bukan orang yang pelit dan bukan pengecut. Seorang murid tak boleh pengecut. Pengecut tu kata Imam Sayyidina Ali, kalau ada pada lelaki itu satu perkara yang tercela. Tapi kalau pengecut pada perempuan, perkara baik. Karena perempuan yang pengecut, dia tidak gampang keluar, tidak gampang meninggalkan rumah. Dia akan menjaga diri karena ada rasa takut dan pengecut. Tapi kalau laki-laki pengecut tidak baik. Wala sabbanan wala la'anan, seorang murid itu tidak memaki-maki dan tidak melaknat. Tak sibuk melaknat orang, tidak sibuk memaki-maki orang. Wala ishtaghil an buddi, seorang murid tidak sibuk daripada bahagiannya. Anak gaduh sibuk pak ilung nampak jadu empaknya empak je, padum jadu padumnya padum je. Anak tak fikir kena hijau terima. Anak hijau anak nanti mau baik pabi hotel kena. Wala yashihu bima fi yadihi, dan seorang murid tidak pelit dengan apa yang ada pada tangannya. Karena harta bacut ada milik yang pelit, sedekahkan pada orang. Apalagi kalau untuk hari-harian kita sudah terpenuhi. Taibul tawiyah, seorang murid itu harus baik hatinya. Tawiyah, taibut tawiyah, artinya hatinya baik. Hasanun niyah, bagus niatnya. Sahatu min kulli syarr naqiyah, hatinya daripada setiap keburukan bersih. Wahimmatu, semangatnya bima yuqaribuhu min rabbih aliyah, semangat seorang murid itu pada perkara-perkara yang mendekatkan dia kepada Tuhannya aliyah, tinggi. Jadi seorang murid harus punya niat yang baik, hati yang bersih, semangat yang tinggi untuk perkara-perkara yang mendekat diri kepada Allah. Wa nafsuhu ala dunia abiyah, dan nafsunya di atas dunia abiyah, yang menolak, enggan, abah. La yusirru alal hafawah, dia tidak pernah menetap diri atau mengulangi kesalahan atau dosa. Wala yuqdim wala yuhjim, seorang murid itu harus selalu bertobat ketika melakukan kesalahan. Tidak ada murid yang maksum. Ketika melakukan kesalahan, dia lantas akan segera bertobat, tidak menunda-nunda, apalagi israr. Maka seorang murid tidak boleh israr alal hafawah. Wala yuqdim, dan seorang murid tidak boleh iqdam, maju. Wala yujim, tidak boleh mundur. Bi muqtadha syahwat, dengan karena tuntutan syahwat. Ketika dia maju ingin mengerjakan sesuatu, tidak boleh karena syahwat.
Ketika dia ogah, mundur, tidak mau mengerjakan sesuatu, maka tidak boleh karena dasar syahwat. Semua harus dasar Allah. Ridha fillah wal bughdhu fillah. Jadi tidak boleh karena syahwat. Kenapa tidak melakukannya? Karena memang syahwat kita sudah senang meninggalkannya, bukan senang melakukannya. Jadi semua harus karena Allah, bukan karena syahwat. Qarinul wafa wal futuwah. Seorang murid itu harus menjadi qarin, teman yang setia dan yang mulia. Ketika kita dijadikan teman bagi orang lain, kita yang berstatus sebagai murid harus qarinul wafa. Menjadi qarin yang wafa, teman dekat yang setia dan mulia. Haliful aya wal muruwah. Seorang murid itu harus menjadi halif. Halif ini teman sekutu, teman yang bersumpah janji setia. Halif yang haya, teman yang berjanji setia yang memiliki sifat malu dan muruwah, terhormat. Yunsif kulla ahad min nafsih wa la yantasif laha min ahad. Seorang murid itu harus menuntut dirinya insaf, artinya memenuhi hak setiap orang daripada dirinya, dan dia tidak pernah menuntut hak baginya daripada seseorang pun. Dia insaf kepada orang lain, tapi dia tidak menuntut insaf orang lain kepada dia. Yang penting muridnya baik menzalimi kau, berinsafnya ke kau. Orang lain nak insaf je, nak salah. Jadi menuntut diri untuk memenuhi hak orang lain, hak setiap orang, insaf. Orang masalah orang tidak memenuhi hak kita. Seorang murid tidak menuntut haknya kepada siapapun, tapi dia menuntut dirinya untuk memenuhi hak orang lain. In u'tiya syakara, jika dia diberikan orang, syakara, niscaya dia bersyukur. Wa in muni'a sabara, jika dia dihalangi, dicegah, artinya tidak diberikan, sabara, dia bersabar. Wa in zalama taba wastaghfara, jika dia yang berbuat salah, berbuat zalim, dia bertobat dan memohon keampunan. Wa in zulima, jika dia dizalimi orang, afa, memberi kemaafan dan memaafkan. Memberi kemaafan dan mengampuni dan memaafkan. Yuhibbul khumul wal istitar. Seorang murid itu senang kesendirian dan tersembunyi, tidak ada yang kenal. Yakrah, dan tidak senang zuhur, tidak senang kepada viral wal istihar dan ketenaran. Seorang murid tidak suka ketenaran, tidak suka viral. Dia lebih senang kesendirian dan tidak dikenal orang. Lisanahu an kulli ma la ya'nih mahzun. Ucapan seorang murid itu daripada apapun yang tidak ada kepentingan, mahzun, terjaga. Seorang murid dia harus menjaga lisannya daripada perkara-perkara yang tidak penting. Wa qalbahu ala taqsirihi fi ta'ati rabbih mahzun. Dan adalah hati seorang murid di atas keteledorannya dalam menjalankan taat kepada Tuhannya, mahzun, bersedih. Ciri khas karakter seorang murid yang sebenarnya, ketika ada kesalahan, kekurangan, keteledoran, sehingga tidak mampu menjalankan taat dengan cara yang sempurna, maka dia merasa sedih. Sedih, orangnya merumpa sembahyang tapi hana jamaah. Sedih na jamaah tapi hana zikir. Sedih na jamaah fardu tapi itu dia na tempat mak dia. Jadi ketika ada taksir dalam menjalankan ketaatan, merasa sedih. Itu ciri-ciri murid yang sebenarnya. La yudahin fid din. Seorang murid itu tidak menjilat dalam agama, tidak bermudahanah. Mudahanah ini sikap menampakkan sikap rela kepada pelaku keburukan atas keburukannya, pelaku maksiat atas maksiatnya. Itu namanya mudahanah. Bahasa sekarang lebih mudah disebut dengan menjilat. Murid tidak boleh menjilat. Wala yurdi makhlukin bisakati rabbil alamin. Murid tidak boleh mencari ridha makhluk dengan menimbulkan murka Tuhan sekalian alam. Yang penting ridha makhluk. Urusan Tuhan tidak senang, itu urusan nomor 11. Tidak boleh seorang murid memiliki prinsip seperti itu. La yurdi
belum merasa tentram dengan kesendirian dan kesepian, masih ingin cari orang, nggak bisa ngantuk, bukan buka kitab, bukan wirid, bukan salat, tapi malah cari orang untuk ngobrol sampai subuh, nongkrong di warung-warung, itu belum termasuk dalam murid. Murid itu lebih senang memilih kesendirian dan kesepian, bukan memilih tempat-tempat yang keramaian. Wa yastauhish, seorang murid itu harus merasa wahsyah, merasa risau ketika berinteraksi dengan hamba-hamba Allah yang lain. Terlalu banyak interaksi mukhalatah. Ketika bermukhalatah, bercampur aduk, artinya berinteraksi, pergaulan dengan manusia, seorang murid ini akan merasa risau, kurang nyaman. Dia lebih nyaman ketika sendiri, dia bisa berdoa, berzikir, bermuhasabah. Wala talqahu illa ala khairin ya'malu. Engkau tidak mendapati seorang murid itu melainkan atas kebaikan yang selalu dia amalkan. Empat merumpat undang dalam kebaikan Nabi, hanya tak pernah takalan dalam kejahatan. Ilman yu'allimu, atau menyokon sedang melakukan kebaikan, beliau sedang mengajarkan ilmu. Dengan sumber, dengan nasihat kau. Yurja khairuh, seorang murid itu selalu diharapkan kebaikannya. Asal katanya harapan orang kebaikan. Orang selalu mengingat murid tersebut karena kebaikannya. Yurja khabaru khairu, diharapkan kebaikannya. Wala yusyasharu, tidak pernah dikhawatirkan kejahatannya, karena memang tidak pernah berbuat jahat. Dia orang merasa nyaman dekat dengan kita, karena orang berharap kebaikan pada kita, tidak ada rasa khawatir kepada keburukan dan kejahatan kita. Wala yu'dhi man adha, seorang murid tidak boleh mengganggu orang yang mengganggunya. Kai pengganggu lego beta bala. Wala yajfu man jafa, dan tidak boleh menjauh atau cuek terhadap orang yang mencuekinya, menjauhinya. Kagok IPJO tanya, beta PJO. Anjir bala-bala inan. Yang murid ada lagi kan. Jadi tidak ada dendam, tidak membalas keburukan orang, tidak membalas gangguan orang, tidak membalas perilaku orang menjauhi kita atau mencuekin kita. Murid itu kan nakhlah, umpama kurma, pohon kurma, turma bil hajar fatarmi birutab. Kurma itu ketika dilempar dengan batu, maka dia akan membalas dengan buah kurma yang segar. Tak curuk buah memplam, baterai kan? Ni balah dengan batai memplang ana. Ijo memplang ke masak. Kemudian dia murid, berujuk ke murid, mana kalau kamu murid. Wa qala ardi yutrah 'alaiha kullu kabih wa la yakhruj minha illa kullu malih. Seorang murid itu laksana tanah yang dibuang, diletakkan di atasnya setiap yang menjijikkan, yang kotor, dan tidak keluar di tanah tersebut kecuali sesuatu yang elok. Ya kan? Buka basi. Sudah tidak pula tanaman subur karena kasih baja. Tanah kasih subur sip baja. Padahal tanahnya dilempar semua benda-benda yang kotor. Kotoran, makanan yang sudah basi, sampah, semua diletakkan di situ. Tapi coba kita tanam tanaman itu pasti subur. Karena sudah cukup vitamin atau pupuknya. Itulah kira-kira seorang murid. Wala yakhruj taluhu anwaru sidqi ala zahiri. Murid itu harus memancarkan cahaya keteguhan yang alamiah, harus terpancar kepada zahir. Kalau nego yakin ni, you tanya mana yakin, urung lagu. You tanya, orang awam you tanya, tunggu, orang tombu you tanya, ragu go, ya kan? Ragu go. Adapun kadang-kadang tungku yang buhat hat ke harta nah. Ai kan ni harta baik dia tak buha. Nyo dia tak buha, nyo yakin kata dia orang kasin. Si pegah je tak pelik dunia, tak yang tak buha ke. Sang je tak mudip mana ada yang. Jadi benar sampai ragu dia, tak kala dia orang tak yakin, orang dengan susah
dengan musibah, dengar tanya ikalan wajah tanya, tak mai yakin ni. Na rasa tuduh. Ya kan, draw dah na yakin karo. Macam ada yakin kau. Wa yakat yusih ma yura ala wajihi amma yudmiru fi sarairi. Wa yakadu, dan hampir bersinar apa yang dilihatkan di atas wajahnya murid, efek dari apa yang tersimpan dalam hatinya. Jadi kalian wajah tanya seakan-akan bersinar, cerah, wajah yang cerah, wajah yang menyejukkan, wajah yang menenangkan. Kemudian ada yang pajan, ada yang ketika dalam hati betul. Ya, nak betul hati dia wajah. Lagi kena dia agam dia tak kalian dengan lagi nak masalah nah. Kalau tanya bukan leh nak dibelah sagai nah. Kan dibelah sagai. Una masalah. Yang tengah tenang hati di dalam batin cik tekem je tapi. Yang hana cik kengkem tang ai. Jadi sira muridnya harus memang betul-betul karena hati agaknya ngelih sehingga terpancar bawah wajahnya. Dia kalau le orang bersinar. Sa'yu wa himmatu fi ridha maula. Usaha dan semangatnya pada mencari ridha Tuhannya. Ana lain tujuan, kita ridha Tuhan. Wa hirsu wa nahmatu fi mutaba'ati rasuli wa habibi wa mustafa. Ambisi dan kebutuhan murid pada mengikuti Rasul dan kekasih Allah dan pilihan Allah. Ana ambisi yang lain. Ya. Oh. Apa? Apa? Apa duit? Oh, ya. Kau yang bang gatam ni, baik. Ha? Gatam ni, gatam.